Idza daraba ari kalane mukul sapa insanun menungso ghairahu ing liyane insan oleh mukul dulman kelawan nganiaya wa udwanan lan tegese nganiaya au fa'ala utawa nglakoni sapa insan nahwa dzalika ing sepadane mengkono-mengkono daraba bayane min anwa isarri saking pira-pira warnane Allah wal ma'asilan maksiat summa tadzara nuli alasan Allah ya Rabb ya Karim sapa insan bikauni dzalika kelawan anane mengkono-mengkono mukul utawa daraba iku muqaddaron den pasti alaihi ing atase insan fahal yubalu mongko ana ta den trimo minhu saking insan apa dzalikal i'tidaru mengkono-mengkono alasan. Jika ada seseorang yang mukul orang, mukul temannya, atau membunuh, atau apalah perbuatan yang buruk, lalu Allah ya Rabbi ya Karim min anwa'is syarri wal ma'asi, perbuatan apapun yang dianggap buruk dan maksiat, contoh memukul itu tadi. Lalu tsumma tadzara bikauni dzalika muqaddaran alaihi, lalu dia alasan bahwa apa yang dia perbuat sudah ditentukan Allah, sudah dipasti oleh Allah, atau dikehendaki Allah. Jangan nyalakan aku membunuh orang itu, aku memukul orang itu, karena ini adalah sudah digariskan Allah atau dikehendaki Allah. Jangan menyalahkan aku. Lain-lain dhewe ngono. Pertanyaannya, fal yuqbalu minhu dzalikal i'tizar. Apa bisa diterima alasan orang itu tadi? Katanya dikehendaki Allah. Jawab, innahu sak temene kelakuan iku layak balu ora diterima minal abdi saking kawula apa al-i'tidharu gawe alasan bil qadari kelawan kepastiane Allah, bil qadari kelawan kepastian la indallahi ora ing dalem ngarsane Allah Subhanahu wa taala wala indal khalqi lan ora diterima ing dalem ngarsane makhluk li wujudil iradati krana wujude karep utawa kehendak al juz'iyati kang bangsa juz lahu maring insan wal kudrati lan kemampuan utawa kepastian wal ikhtiyari lan utawa wal kudrati lan kemampuan wal ikhtiyari lan Allah ya Rabbi ya Karim tingkah ikhtiar gak dipeksa wal akli lan akal jelas alasan seperti tadi itu tidak bisa diterima baik menurut Allah baik menurut makhluk. Allah jelas gak nerima alasan itu dan makhluk pun juga gak nerima alasan itu. Ya jelas enggak lah. Ya apa enggak? Apalagi Allah tambah gak nerima. Alasan seperti itu alasan apa? Gak bisa masuk akal. Kenapa gak bisa masuk akal? Karena Allah ya Rabbi ya Karim liwujudil iradati al-juz'iyyah. Karena adanya kehendak dari juz kamu, dari sebagian tubuh kamu, punya kehendak yang mana didorong dengan nafsumu, dan kamu tidak menggunakan akalmu. Mulane nang kene al-juz'iyyati lahu wal qudratu wal ikhtiyar wal akli. Kamu itu punya pemilih, kamu punya option, pilihan, kamu mukul atau enggak. Kalau mukul begini, kalau enggak begini. Itu sudah pilihan. Lalu kalau ini baik, itu buruk, kamu punya pilihan. Di situ akal berperan. Tapi itu enggak kamu gunakan. Maka sudah jauh dari kehendak Allah. Paham ya? Itu adalah kehendak nafsumu sendiri tanpa menggunakan akal. Uzkur li khulasatan
hadzal mabhasi. Uzkur nutura sira li maring ingsun khulasatan ing pakerti. Hadzal mabhasi ing ikilah pembahasan. Sebutkan padaku kesimpulan contoh tadi. Kesimpulannya apa? Dengan memakai contoh orang memukul tadi itu. Dengan contoh yang kemarin-kemarin, orang nulis, orang gemeter, ya ta? Kesimpulannya apa? Innahu satemene kelakuan yajibu wajib. Khabari inna iku yajibu wajib ala kulli insanin ing atase saben-saben menungsa mukallafin kang mukallaf. Tegese wong sing diperdi-perdi. Apa ya takida yen to nekotake sapa insan wa jazima lan mantep sapa insan bi anna jami'a af'alihi kelawan sak temene sekabehane pira-pira penggaweane insan wa aqwalihi lan pira-pira ucapane insan wa jami'a harakatihi lan sekabehane pira-pira obahe insan sawaun iku padha kanat utawi ana Allah ya Rabbi ya Karim apa af'al akwal lan kabeh niku iku khairon bagus au sarron utawa ala hiya waqiatun yaiku tumiba utawa terjadi bi iradatillahi kelawan sebab iradate Allah karepe Allah wa takdirihi lan takdiri Allah wa ilmihi lan ilmune Allah. Lakinnal khaira tetapi ini perkara bagus iku biridahu kelawan ridane Allah. Wasarra lan tetapi ini perkara kang Allah iku laisa ora ana apa sesar iku biridahu kelawan ridane Allah. Kesimpulannya adalah setiap manusia harus mengerti, meyakini, mantap bahwa setiap semua pekerjaan, ucapan dan semua gerakan-gerakan manusia sawaun kanat khairon baik itu baik au sarron atau yang buruk hiya waqiatun bi iradatillah wa takdirihi wa ilmihi itu semua terjadi atas kehendak Allah dan memang kepastian Allah takdirnya dari Allah takdirnya Allah dan juga wa ilmihi dan juga diliputi oleh ilmunya Allah, diketahui. Berarti kamu mukul, kamu membunuh, kamu itu iradat Allah. Iradat memang. Paham? Iradatnya Allah dan takdirnya dari Allah. Kamu memang ditentukan membunuh. Paham? Tapi hasil memukul, hasil membunuh itu adalah olahan dari nafsu kalian. Allah sudah melepaskan akal kalian terlepas dari takdir. Terlepas dari takdir. Paham? Artinya, jika kamu itu ragu terhadap takdir kamu itu buruk atau baik, maka bisa kamu rubah. Jika buruk, bisa kamu itu mati-matian mencari ridhonya Allah. Mati-matian dicintai Allah. Dengan ibadah yang kuat, dengan istiqomah. Maka, kalaupun ada orang mengatakan kamu itu sebenarnya sudah ditakdirkan buruk, percayalah, keburukan itu akan berubah, akan atas dasar ikhtiarmu. Paham ya? Jadi atas dasar ikhtiarmu. Memang, semua sudah ditentukan, diiradati, atau dihendaki oleh Allah. Tapi ingat, seluruh perbuatan kamu yang buruk, ya, perbuatan kamu yang buruk itu lepas dari Allah. Tapi itu adalah olahan nafsu kamu sendiri. Artinya kamu tidak menggunakan akal kamu. Paham? Karena kamu tahu betul bahwa itu buruk dan itu dosa, bahayanya besar. Paham? Tuh. Tapi jika yang kamu lakukan itu baik, sholat, ibadah, sedekah, dan lain-lain, kebaikan-kebaikan, maka itu dari Allah. Saya simpulkan lagi, yang buruk kehendak Allah, tapi Allah tidak meridhoi.
Yang baik kehendak Allah dan Allah meridhoi. Paham maksudnya? Gitu loh. Anak kecil minta uang 50.000. Anak masih umur kira-kira sak putra. Atau katakanlah umur 10 tahun. Minta 10.000. Kamu ngasih. Maka ada orang ngasih uang 50.000 itu legowo, ridho, ikhlas. Atau ada orang yang ngasih uang itu gerundel hati ini. Banyak ketakutan, banyak keraguan. Kenapa kok banyak ketakutan dan keraguan? Lah masih kecil kok minta 50.000. Untuk apa? Kalau jajan kan 5.000 cukup. Ya kan? Anak kecil. Nah ini minta 50.000. Dan ini anak orang miskin. Kecuali kalau anaknya Pak Presiden, Gubernur karuan nyari duit akeh. Ya toh? Coba kalau yang minta uang 50.000 itu anak umur 20 tahun. Sudah ngerti sembarang. Kamu ragu enggak? Enggak lah. Ya toh? Ya seperti itu. Gitu loh, ibaratnya gitu. Atau contoh yang bagus itu ya yang kemarin orang menulis pergerakan tangannya itu atas kehendaknya sendiri. Ya, atas keinginannya sendiri. Dan itu kehendak Allah juga. Tapi ketika tangan kamu gemetar, gemetarnya itu bukan atas dasar keinginan kamu. Gemetar memang sendirinya gemetar, gitu ya. Itu. Jadi yang baik memang oleh ridhonya Allah dan yang buruk laisa biridhohu, tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kalau dicontoh tauhid pelajaran Ploso Kediri itu mengatakan membuat contoh seperti imannya Abu Bakar dan Abu Jahal. Ya, imani Abu Bakar dikehendaki Allah dan diliputi ilmunya Allah, juga ditakdirkan Allah, plus dapat ridhonya Allah. Kalau imannya Abu Jahal, Abi Lahab, dikehendaki Allah, juga kodratnya Allah, tapi Allah tidak meridhoi. Kenapa? Kenapa Allah tidak meridhoi? Karena Allah sudah memberi akal, tidak digunakan akalnya. Paham? Itu yang membuat Allah nggak ridho. Kemudian wa anna lil abdi lan sa'temene iku kadune kawula iradatan utawi karep. Juz'iyatan kang bangsa juz fi af'alihi ing dalem pira-pira penggaweane insan utawa abdun al ikhtiyariyati kang bangsa ikhtiar. Wa naulan satemene insan iku yuthabu den ganjar sapa insan alal khairi ing atase kebagusan wa yu'aqabu lan den siksa sapa si insan ala syarri ing atase perkara ala. Setiap manusia itu punya kehendak. Nek cara bahasa Jawa duwe karep. Kehendak atau karep itu lepas dari takdirnya Allah. Kehendak karep itu lepas dari iradatnya Allah. Lepas sudah. Karena apa? Itu independen. Independen yang ada pada diri kalian sendiri. Itu dalam tingkah ikhtiar loh ya. Tingkah ikhtiar itu tidak ada paksaan. Ingat, baik buruk jika dipaksa maka tidak layak mendapatkan dosa atau siksa. Orang zina karena dipaksa. Kalau enggak mau zina, maka kamu dibunuh atau orang tua kamu dibunuh. Maka zina kamu itu tidak mendapatkan dosa. Kemudian wa annahu laisa lahu udhrun. Wa annahu lan satemene kelakuan iku laisa ora ana iku lahu kadue insan apa udhrun alasan. Fi fi'lihi in dalam penggaweane insan asyarra fi fi'lihi terus asyarra. Laisa lahu udhrun fi fi'lihi asyarra ing Allah. Ya apa sih? Gak asyarra iki. Asyarya wa annahu laisa lahu udhrun fi fi'lihi in dalam penggaweane insan asyarri kang Allah. Wa anna Allah lan satamani Allah taala iku laisa ora ana sapa Allah iku bidzallamin
zat sing akeh dolime lil abidi maring menungso utawa kawula. Maka kalau sudah saya terangkan tadi itu tidak ada alasan untuk orang memukul orang, tidak ada alasan menyakiti orang. Jangan pakai alasan ini takdir Allah, nggak usah. Itu adalah atas dasar akal kamu, nafsu kamu sendiri. Dan percayalah, Allah tidak pernah selamanya berbuat dolim pada hambanya, nggak akan pernah. Bi ayyi syai'in kelawan endi-endi perkara utawa suwiji-wiji arafna weruh ingsun utawa kita Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala ma'a annana sak temene kita iku ma ra'ainahu ora ningali kita ing Allah bi absarina kelawan pira-pira peninggal kita. Dengan cara apa kita ini mengenal Allah? Lah padahal sesungguhnya kita ini atau mata kita tidak bisa melihat Allah. Kan ana istilah tak kenal maka tak sayang. Lah padahal Allah kita belum melihat. Gimana cara kita ini supaya mengenal Allah lebih dalam dan semakin cinta, semakin sayang? Kan gitu toh. Carane jawab, arafna weruh kita wujudallahi ing wujudi Allah Ta'ala wa baqiya sifatihi lan Allah ya Rabbi ya Karim ing sekerine pira-pira sifati Allah biduhuri athari kudratihi kelawan pertelane pira-pira labete sifate Allah utawa sifat kudrati Allah fi hadhil makhluqati ing dalam ikilah makhluk al-hadithati kang anyar al-mutqanati kang den nyataake apa se hadisah al-badiati kang indah al-muhayyirati kang bingungake lil ukuli maring pira-pira akal kasamawati kaya dene pira-pira langit. Akhirnya jawabannya begini, karena memang kelemahan kita nggak bisa melihat Allah, tapi agar supaya kita bisa lebih mengenal Allah dengan cara kita mengetahui wujud Allah, ya, dan mengetahui sifat-sifat Allah itu karena atau sebab terlihatnya bekas kudratnya Allah terhadap semua makhluk. Labet itu bekas atau apa-apa yang ditimbulkan oleh semua makhluk atas kuasa Allah ya, di dunia ini. Yang semuanya itu al-muhayyira lil ukul, yang terkadang semua itu membingungkan. Siapa yang ngatur kalau bukan Allah? Kamu terkadang kalau cuma melihat pulpen gitu aja nggak bingung. Kalau melihat air di dalam botol gitu aja nggak bingung. Tapi kalau melihat adanya hujan, katakanlah hujan saja, gitu. Dari mana air ditampung di atas tiba-tiba bisa merata hujan? Dari mana? Gitu. Kemudian dari mana bisa di satu bagian hujan, di bagian lainnya nggak hujan? Bagaimana bisa? Itu kalau nggak diatur oleh sang pengatur, nggak mungkin kayak gitu. Gitu ya, nggak mungkin kayak gitu. Semua itu adalah apa? Asar kudratnya Allah. Asar itu efek dari kuasa Allah. Gitu loh ya. Nggak mungkin terjadi itu kalau tidak ada yang mengaturnya. Itulah yang membingungkan pikir terkadang. Seperti apa? Seperti langit. Dalam di sini membuat contoh langit. Langit itu mata kamu nggak tahu pucuk ujungnya langit, ya tak? Kamu lihat di barat sampai notok barat, ya udah langit terus. Ujungnya mana? Nggak ada. Dan hebatnya lagi, langit itu nggak ada tiangnya, nggak ada talinya. Itu gimana bisa coba? Kan gitu dah. Itu sudah membingungkan akal kalian. Lah mustahil kalau itu ada dengan sendirinya.
mustahil. Itu semua pasti ada yang mengaturnya, ada yang men-settingnya. Gitu loh, dengan kuasanya akhirnya seakan langit itu bergantung tanpa tali. Seakan langit itu ada tanpa tiang. Dan mata kamu pun tidak bisa melihat ujungnya sampai mana. Paham? Tuh. Tuman kono ono malaikat Gusti Allah gerakno malaikat ngecat langit. Mau Ramadan, mau Idul Fitri. Terus Allah langsung, ayo para malaikat ngecat sing kono bagian biru, sing iki rada putih, ngono? Enggak ada kayak gitu. Warna langit semua apa itu dari dulu, dari kamu belum lahir, belum ada, sampai sekarang ini, sampai kapanpun ya kayak gitu itu. Wama lan ing barang, wama lan barang istamalat kang mengku. Allah ya Rabbi ya Karim. Apa itu? Samawat. Istamalat kang mengku apa samawat alaihi ing atasimah. Bayane minas samsi saking srengenge wal qamari lan rembulan wan nujumi lan lentang wal ardi lan bumi. Dan apa-apa yang ada di lingkar atau di seputar langit, semua itu apa? Membuat kagum, membuat bingung otak kita. Contohnya matahari, rembulan, seluruh perbintangan, bumi, wa mastamalat alaihi. Pokoknya semuanya yang ada di langit itu membingungkan. Gimana caranya bintang itu tiba-tiba nggak jatuh? Gimana caranya matahari itu berputarnya itu nggak kecepatan, yoga kelambatan? Paham? Berputar pada porosnya. Yang penting bumi atau langit, bumi, matahari adalah tanda kekuasaan Allah. Tanda bahwa ada yang menciptakan, ada yang men-settingnya, ada yang mengaturnya. Kapan terbit, kapan tenggelam, kapan terang, kapan padam, semuanya Allah yang ngatur. Dan tepat waktunya. Itu hebat. Kalau naik tak kokon istiqomah paling ono telate. Matahari pernah telat? Gak pernah. Kau ngamuk-ngamuk namun srengenge. Ini gara-gara matahari. Saya telat. Ya, langsung dungo, ya Allah, kasihlah apa tombol sekakel kanggo matahari. Jadi kalau pagi kon cetek ngurup. Ngono ta? Enggak bisa. Itu aturan Allah. Kalau sudah Allah perintah, semuanya sudah bergerak pada perintahnya sendiri-sendiri. Enggak ada yang mengingkari, enggak ada yang terlambat, enggak ada yang kecepatan, itu enggak ada. Paham ya? Itu. Kemudian wama lan barang istamalat kang mengku Allah ya Rabbi ya Karim apa se kabeh niku wau alaihi ing atase bumi wama lan perkara istamalat kang mengku Allah ya Rabbi ya Karim apa se ardun alaihi ing atase mate bayane minal ma'adini saking pira-pira bondo pelian harta karun tegese harta yang ada di perut bumi wal asjari lan pira-pira watu wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh ma'adin lan asjar bayane min anwa'il hayawanati saking pira-pira macem-maceme hayawan allati nyatane hayawanat minha saking Allah ya Rabbi ya Karim allati minha kang iku saking hayawanat al insanu utawi menungso al makhluqatu kang den dadekake fi ahsani taqwimin ing dalem luweh bagus-baguse kedadean al mausufu Allah ya Rabbi ya Karim al insanu al mausufu kang den sifati bi anwa'il kamali kelawan pira-pira warnane kasempurnan wal fadli lan keutamaan al mumtazu kang den bedakake bil akli kelawan gawe akal al-qawimi kang jejeg. Lalu ada lagi ciptaan Allah adalah bukti dari wujudnya Allah adalah apa? Bumi dan perkara-perkara yang ada di dalam bumi. Contohnya seperti apapun yang tertanam di dalam bumi, baik emas, baik batu, baik apapun,
atau apapun yang ada di atas bumi berupa gunung, batu dan lain-lainnya. Semua itu bukti tanda wujudnya Allah. Lalu ada lagi penghuni bumi berupa apa? Beberapa hewan. Ya, bermacam-macam hewan di situ. Bermacam-macam hewan di situ. Yang mana salah satu hewan itu minha al-insanul makhluk. Salah satu hewannya Allah adalah manusia. Manusia itu hewan. Al-insan hayawanun natikun. Insan atau manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Itu. Dan Allah ya Rabbi ya Karim, hanya satu itu loh. Hayawan yang berbentuk manusia itu yang diciptakan Allah sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Gitu loh. Al-mausufu bi anwa'il kamal, yang setiap manusia itu akan ditempeli sifat-sifat kesempurnaan. Ada yang ganteng, ada yang putih, ada yang gagah, ada yang tinggi, ada yang pendek, macam-macam. Semua itu menurut kesempurnaannya sendiri. Kemudian kesempurnaan manusia lagi adalah diberi keutamaan berupa derajat, ilmu, gitu ya, al-mumtazu bil akli. Kemudian dibedakan dengan lainnya dengan akal. Kambing nggak punya akal, sapi nggak punya akal, tapi manusia punya akal. Fakama annaman mongko koyok-koyok satemene wong sahada kang ningali sapa seman binaan ing bangunan, arafa kang ngerti sapa seman annalahu satemene iku kaduwene bina iku banian wong sing bangun. Waman lan koyok wong sahada kang nekseni sapa seman kitaban ing kitab, arafa kang ngerti sapa seman annalahu satemene iku kaduwene kitab, katiban utawi wong kang nulis. Kamu jalan-jalan tiba-tiba lihat ada bangunan, langsung kamu berpikir gini, bangunan ini terlahir dari mana ya? Atau bangunan ini muncul dari mana? Nggak mungkin kamu kayak gitu. Yang berpikir adalah siapa yang punya dan siapa yang membangun. Gitu toh? Gitu loh. Mana ada bangunan yang lahir dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, tanpa ada membangun, itu mustahil. Sama dengan bumi langit semuanya itu. Sekarang ada, maka berpikir kamu adalah siapa yang memiliki dan siapa yang membuat. Itu loh. Siapa lagi kalau bukan Allah? Gitu? Kemudian ada lagi, kamu melihat sebuah tulisan, satu buku. Kemudian buku itu sangat indah jika dibaca, mengasihkan. Kamu pasti berpikir, siapa pengarangnya? Nah, ya, siapa pengarangnya dan siapa penulisnya. Gitu. Wa illam yarahu. Lan senajan ora weruh sapa seman. Ing apa? Wa illam yarahu lan senajan ora ngeruweruh sapa seman ing katib ngono kene. Walam yasma lan ora ngrungu sapa seman khabarahu ing beritane kabeh niku wau, baik bangunan utawa sing nulis. Fakadzalika mongko iku kaya mungkono-mungkono annaman sahada binaan man utawi wong ro'a kang ningali sapa seman hadzal alama ing ikilah alam al mutqana kang den nyatakake al badi'a kang indah al bahira bahir padha. Arafa mongko ningali sapa seman bahir ya padha indah utawa gagah. Arafa Allah ya Rabbi ya Karim mongko ningali sapa seman annalahu satemene iku kaduwene Allah ngono ya kene mujidan iku mujidan utawi zat sing mujudake, qadiman kang qadim, aliman kang ngerteni utawa ngerti, weruh muridan kang ngarepake, qadiron hakiman. Annalahu satemene iku kaduwene alam kabeh iku mujidan utawi zat sing mujudake, qadiman, aliman, muridan, qadiron hakiman. Ya sama dengan kondisi dunia ini. Kalau nggak ada yang menciptakan mustahil, ya tak?
adanya dunia ini sebab adanya zat yang menciptakan. Hal hadhil mas'alati, apa to iku kaduwe Allah ya Rabb ya Karim, apa to iku kaduwe ikilah masalah nadhirun utawi pepadan fil makhluqati ing dalam pira-pira makhluk. Ai hal yujadu tegese apa to den temu fil makhluqati ing dalam pira-pira makhluk apa sayun suwi-wiji natahaqqaqu kang nyatakake kita wujudahu ing wujude sek ma'anna sartane sak temene kita iku la narahu ora ningali kita ing sek. Apakah masalah yang kemarin itu yang di atas tadi itu bisa dibuat gambaran terhadap para makhluk, bisa disejajarkan dengan bisa disamakan dengan makhluk. Maksudnya hal yujadu fil makhluqat syai'un, apakah Allah ya Rabb ya Karim sesuatu itu wujud berdasarkan apa? Ditemukannya beberapa makhluk, berarti dengan adanya makhluk maka itu sama dengan wujudnya zat yang menciptakan, padahal kita tidak melihat Allah, melihat sesuatu tersebut. Artinya begini, wujudnya makhluk, wujudnya sesuatu semua yang ada di alam ini itu sebagai gambaran wujudnya Allah, padahal kita atau itu bukan langsung Allah, ini gambaran pada makhluk. Kita melihat satu rumah, ya kayak kemarin loh, kita melihat rumah, maka gambaran kita adalah orang yang membangun dan orang pemilik rumah itu, gitu kan? Otomatis kita itu langsung mempunyai gambaran siapa yang punya atau siapa yang membangun. Apa bisa disamakan seperti itu di dunia ini? Ada gunung berarti ada Allah, ada kamu berarti ada Allah, ada hewan-hewan berarti ada Allah. Apakah bisa? Atau ada orang yang menciptakan? Ya memang seperti itu, gitu loh. Ya memang seperti itu. Naam, ya. Wadzalika lan utai mengkono yujadu fil makhluqat syai'un iku karruhi kaya dene ruh. Fa inna mongko sak temene kita iku nahkumu ngukumi sapa kita biwujudiha kelawan wujudir ruh. Ya sama, gambarannya memang seperti itu. Atau kita ambil lagi analogi atau gambaran lagi seperti roh. Walaupun tidak melihat, tapi kita percaya roh itu ada. Paham ya? Buktinya kamu hidup, itu loh. Buktinya kamu hidup itu adalah bukti adanya roh. Kalau gitu sudah nggak usah tanya lagi, itu sudah cukup. Nggak usah ditanyakan roh itu seperti apa, sama dengan Allah seperti apa, nggak perlu. Ini loh ya, kulir ruhu min amri rabbina, kata Allah. Jawaban Muhammad, ono wong sitakan roh. Jawaban, roh iku perkarane pangeran. Kamu nggak akan gayuk pikiranmu, nggak akan sampai akal kita untuk membahas tentang roh. Paham ya? Yang penting labet atau asar adanya roh, efek adanya roh adalah kalian hidup. Kalian bisa bernafas, menikmati, merasakan atau apapun. Gitu ya. Kalau ada roh berarti ada yang menciptakan roh, gitu aja loh. Siapa yang menciptakan roh? Ya Allah. Lah, terus gak usah tanya roh seperti Allah, roh seperti apa? Allah seperti apa? Gak perlu. Sudah. Jadi kalau membahas tauhid tentang zatnya Allah melebihi batas, keluar dari pakem, maka kita akan bahaya, akan tersesat. Paham ya? Itu. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa illam nahdha, lan senajan ora merkoleh kita, ora merkoleh kita bisuhu dia kelawan ningali roh, bisuhu dia kelawan ningali roh. Haitsu nara ing dalam sekirane ningali
sing dalam sekirane ningali kita ma ing perkara laha kang kaduwene ruh minal athari bayane saking labet. Walaupun kita ini nggak bisa melihat ruh, tetap kita yakin bahwa ruh itu ada. Cukup dengan melihat efek yang ditimbulkan ruh itu saja, yaitu kita hidup. Ma'anna sertane sak temene kita ikula naroha ora ningali kita ha ing ruh bil absori kelawan meripat wala nudriku lan ora nemu kita hakikataha ing hakikate ruh bil afkari kelawan piro-piro fikir. Walaupun nggak bisa, mata kita nggak bisa melihat ruh, walaupun pikiran kita tidak menjangkau tentang hakikatnya ruh, tetap kita yakin bahwa ruh itu ada. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ruh Allahu utai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Allah, sama dengan keberadaan ruh itu. Kamu bisa nggak melihat ruh? Coba kamu ngaca, ruhnya di mana? Bisa dilihat? Nggak bisa. Tapi bisa dilihat dengan kamu bisa mengaca. Paham? Kamu bisa berdiri di depan kaca. Itu. Sama dengan Allah. Mana Allah? Gitu loh. Mana Allah? Kita nggak tahu. Di mana Allah? Siapa Allah? Allah Tuhan kita. Bentuknya seperti apa? Apapun yang ada di pikiran kita, bukan itu. Yang penting, walaupun Allah tidak terlihat oleh mata kita, tapi wujud daripada makhlukot itu adalah bukti dari wujudnya Allah. Allah ya Rabb ya Karim. Fa innahu mongko sak temene Allah wa illam narahu lan senajan ora ningali kita ing Allah bi absarina kelawan meripat kita walam nudrik lan ora nemu kita hakikata dzatihi ing hakikat dzati Allah bi afkarina kelawan pira-pira pikiran kita. Najazimu mongko mantep kita biwujudi dzatihi kelawan wujude dzati Allah al-mausufati kang den sifati bi sifatil kamali kelawan sifat sampurna. Nadharon krana ningali lima maring perkara naro kang ningali kita min athariha bayane utawa saking min athari sun ihi saking pira-pira labete gegaweane Allah, ciptaannya Allah al-badi'i kang indah subhanahu wa ta'ala asyahidi kang nekseni lahu maring wujudi Allah bilisanil khali wal maqali. Asyahidi kang nekseni apa sema lahu maring wujudi Allah bilisanil khali kelawan lesan hal wal maqali lan ucapan. Gak iso delok, memang kelemahan kita, nggak apa-apa. Yang penting kita yakin, mantap dengan wujud zatnya Allah. Yang mana Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan buat Allah. Lalu, hal yajuzu al-khawdu. Hal yajuzu apa ta wenang, apa al-khawdu bicara. Fi hakikatir ruhi in dalam hakikatir ruh wal bahthu lan apa tewenang apa bahas an mahiyatiha saking hakikate ruh. Apakah boleh kita ini berbincang membahas tentang masalah hakikat ruh dan tentang masalah keberadaan ruh atau hakikatnya ruh? Ternyata jawabnya la yajuzu, ora wenang. Gak usah nganggur-nganggur bahas ruh, gak perlu. Paham? Nganggur-nganggur bahas zati Allah, gak perlu. Cukup membahas sifat-sifat Allah, membahas tentang makhluk-makhluk Allah yang indah. Itu aja, supaya semakin mengenalkan kita pada Allah. La yajuzu ora wenang apa zalika mengkono-mengkono al-bakthu li'annal akla karena saat temani akal iku qasirun cendak an idraki hakikatiha saking nemoni hakikate ruh. Kita nggak boleh bahas ruh karena akal kita pendek, cekak. Pendek dari apa? Dari menemukan hakikatnya ruh. Fal bakthu mongko te bahas anha saking ruh iku idoatun nyia-nyiake waktu. Iku idoatu waktin nyia-nyia waktu.
Membahas roh sama dengan menyia-nyiakan waktu. Gitu loh. Wa hadza lan utawi ikilah annal akla qasirun. Iku akbaru luwe gede. Ngene, iku akbaru dalilin. Luwe gede-gedene dalil ala qasri aklil insani ing atase cupete akale menungso. Itu sudah membuktikan atau sudah dalil yang besar bahwa akal kita ini sudah menjadi dalil sesuatu yang kecil, terlalu besar pembahasannya, gak nutut akali. Fa'innahu mongko satemene akal iku lam yudrik ora nemu apa se akal hakikata ruhihi ing hakikate ruhe insan ma'a kauniha sartane anane roh iku makhlukatan dan ciptaake. Ngoten. Sesungguhnya akal kita tidak bisa menemukan hakikatnya roh yang ada pada diri manusia. Ya toh? Dan kita tahu sendiri, walaupun nggak bisa melihat roh, tapi roh sendiri adalah makhluk. Makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Nah, kalau sesuatu itu diciptakan, maka otomatis ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Wa ghairu kharijatin lan ora metu anhu saking insan. Liyak to'a supaya megot sapa insan al amala ing angen-angen an idraki hakikati khaliqihi saking nemoni hakikate zat sing dadekake insan utawa roh ya. Alladzi laisa kang ora ana iku lahu kaduwene khaliq apa sabihun sing nyerupani. Gitu loh. Wes kita putus saja. Manusia nggak usah membahas tentang kayak hal-hal seperti itu agar gak angen-angen maneng. Jika angen-angen maneng, jika selalu bahas terus, ya, jika selalu bahas terus untuk mencari ruh, ya toh. Metu nang omah, lapo kon? Ndoleki ruh, wes. Ente-ente waktu kon. Paham ya? Ndoleki ruh, ente-ente waktu. Dan kita tahu yang menciptakan ruh adalah Allah, dan Allah itu zat yang tidak ada yang menyamai. Ya toh, laisa lahu sabihun. Enggak ada yang menyamai. Apa istilahnya ngono? Mukhalafatuhu lil khawatirsi. Hal tumkinu atau mungkin apa mungkin apa ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala ningali Allah subhanahu wa ta'ala bil basari kalawan meripat. Mungkinkah melihat Allah dengan mata? Itu pertanyaannya. Jawabannya, ru'yatullahi utawi ningali Allah Ta'ala bil basari kalawan meripat iku mumkinatun mungkin aklan ing dalam akal. Secara akal mungkin. Namanya Allah itu wujud kok, gitu. Namanya wujud itu ya bisa dilihat, gitu loh. Gitu loh. Sekarang kamu nggak melihat, ya bukan salah Allah, salah kamu sendiri. Mata kamu nggak bisa kuat. Karena apa? Ya karena hatimu, gitu kan? Hati ini kakean dosa, gitu loh. Wawaqiatun lan terjadi fil jannati ing dalam swarga lil mukminina maring wong iman kabeh naklan ing dalam dalil nakline. Dan itu terjadi nanti di dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Itu sudah ada dalilnya. Naklan. Dalil nakli. Fa innallaha mongko satamune Allah Ta'ala iku maujudun. Wujud. Wa kullu maujudin lan utai saben-saben maujud. Perkara sing wujud iku yumkinu mungkin apa ru'yatuhu ningali ingkul. Allah itu wujud kok. Setiap perkara yang wujud mungkin bisa dilihat. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lah ini dalilnya. Wujuhun utawi piro-piro awa-awaan utawa wajah yauma idzin ing dalam dinani kiamat, waktu dina kiamat bakal
setiap wajah, setiap diri, setiap manusia, setiap makhluk. Allah ya Rabbi ya Karim iku nadhiratun mencorong ila rabbiha maring pangerane wujuh ningali. Fayarawnaha mongko ningali sapa wujuh ing Allah bil absari kelawan pira-pira meripat bi ghairi kaifin kelawan tanpa cara. Kaya apa? Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Nanti semua mata, semua wajah berhadapan dengan Allah dan melihat Allah. Ya toh, wajah mencorong, menyala, terang dan semua mata bisa melihat Allah bi ghairi kaifin dengan tanpa seperti apa melihatnya itu. Tapi nanti ketika sudah kiamat, sudah ketika di dalam surga. Wa yuhjabu lan den aling-alingi anhu saking Allah sapa al kafiruna wong kafir kabeh. Lah, untuk orang kafir kenapa nggak bisa melihat? Ya memang ditutupi oleh Allah. Yuhjabu dihalangi ziyadatan krana dadi tambah lahum maring kafirun fil hasrati in dalam nelongsone wan nadamati lan getun. Kenapa orang kafir nggak bisa melihat? Allah nutupi. Semua mata orang kafir nggak bisa melihat wajah Allah. Ya karena disengaja oleh Allah biar semakin merasa terhina, semakin merasa menyesal waktu di dunia kenapa nggak beriman. Makanya di sini, di surga ini, di akhirat ini nggak bisa melihat sesuatu yang paling indah, nggak ada tandingannya, yaitu wajah Allah. Hal isabatul aini hakun. Hal isabatul aini apa ta utawi oleh ngenei meripat utawa mempengaruhi meripat utawa pengaruhi meripat nang kene ngenei meripat iku hakun hak. Adakah pengaruh daripada mata itu benar atau hak? Naam, ya hak. Ya, memang benar. Wa dzalika lan utai mengkono-mengkono isabatul ain iku li anna ba'dhan nufusi krana sak temene setengah pira-pira awa-awaan iku min sya'niha setengah saking pertingkahe nufus wa khawasiha lan pira-pira sifat tertentune nufus annaha sak temene nufus Allah ya Rabbi ya Karim iku idza nadharat arikalane ningali apa nufus ila sayin maring suwi-wiji nadhara istihsanin kelawan ningali Allah ya Rabbi ya Karim amri bagus utawa ngarani bagus wa ta'jubin lan gawa ngoten yusabu mongko den kenei utawa mekenani den kenani apa al manduru perkara kang den tingali ilaihi maring al wa yalhaquhu lan tetemu ing mandur apa dhararu bahaya. Lakin hadhihi nufusu tetapi ini utawi ikilah pira-pira awak iku qalilatun kedik jidan kelawan banget. Idza nadharat ila syai'in nadhara istihsanin wa ta'jubin yusabul manduru ilaihi. Karena setiap diri manusia ketika melihat sesuatu dengan sesuatu yang indah, kemudian wa ta'jubin lan membuat apa istilahnya gawa, membuat heran, yusabul manduru ilaihi, maka pengaruh daripada hal yang dilihat itu akan mengenai pada diri manusia tersebut. Bukan itu saja, wa yalhaquhud dharar, dan seseorang tersebut akan menemui bahaya terhadap apa yang sering dia lihat. Lakin hadhin nufusu qalilatun. Fala yang bagi mongko ora sayukja lil insani kaduwene insan apa ayusghila yen to nungkulake. Ayusghila apa ayusghila yen to nungkulake utawa ngrepotake sapa insan afkarohu ing pira-pira pikiran insan bidzalika kelawan mungkono-mungkono sing bener iku enak mandur utawa perkara sing ditingali. Wayan sibulan bangsake sapa si insan aksaroma ing luweh ake-ake perkara yusabu kang den kenei apa se
Allah ya Rabbi ya Karim insan bihi kelawan ma ila isobatil aini maring mekenanine meripat au ila sikhri utawa maring sihir kama yaf'aluhu kaya oleh Allah ya Rabbi ya Karim ngelakoni ing sihir sapa kasirun wong akeh minan nisa'i saking wong wadon lianna dzalika karena sak temene mengkono-mengkono yansibu aksara ma yusabu bihi iku taisun sembrono wa khifatun lan sembrono lan ngentengake ngono ae. Maka lebih baik buat kita ini jangan baper. Artinya apa sih? Apa yang kita lihat nggak usah dimasukkan hati. Apa yang kita lihat ya sudah lihat aja. Setelah itu nggak berbekas pada diri kita. Gitu loh ya. Ayus rila afkarohu bidzalik. Nggak usah berpikir dengan apa yang kamu lihat tadi. Ngono. Allah ya Rabbi ya Karim wa yansifu aktsara ma yusabu bi ila isabatil ain. Lalu kalian berpandanglah pada cerita-cerita yang lalu tentang orang yang apa istilahnya? Orang yang tersesat karena orang yang selalu dia lihat. Atau kamu berubah karena perubahan dari orang yang kamu idolakan. Itu banyak kayak gitu. Atau cinta sesaat, diri kamu itu akan terseret dengan perkara yang kamu lihat di depan itu, yaitu berupa sihir. Kamu itu tertarik hati seperti yang dilakukan oleh para perempuan. Kama yaf'aluhu katsirun minan nisa. Perempuan itu di mana-mana pun pasti baik berjalan atau keluar atau apapun punya niat agar banyak dilihat oleh laki-laki. Itu adalah sihir. Dan jika kamu masa belajar, masa ngaji, terkena sihir perempuan kayak gitu, maka musnah sudah harapan kamu. Itu kama yaf'aluhu katsirun minan nisa. Lianna dzalika taisun wa khifatun. Kamu terlalu sembrono. Kamu terlalu meringankan, mengentengkan atau meringankan apa yang terjadi itu. La mani'a ayyakuna lisai'i allatifi ta'thirun qawiyyun. La mani'a. Allah ya Rabbi ya Karim, ora ana perkara kang nyegah iku maujud. La mani'a, ora ana perkara kang nyegah iku maujud ayyakuna ing yen ta ana lisai'i kaduwe perkara allatifi kang alus apa ta'thirun ngelabeti qawiyyun kang akeh utawa kang kuat. Nggak ada. Walaupun tidak tersentuh dengan yang dilihat, walaupun tidak ada sambungan antara mata dengan yang dilihat, tapi tidak ada satupun yang mencegah ayyakuna lisai' al-latif ta'sirun qawiyyun. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi perubahan seseorang yang punya mata tersebut gara-gara apa yang dilihat. Gitu loh. Karena itu sangat halus sekali. Ayyakuna lisai' al-latif. Rahasia mata itu sangat halus. Wala yustaratu lan ora den syaratake fit taksiri ing dalam nglabeti apa al-ittisalu sambungan. Tidak harus kita ini mata kita harus bersentuhan dengan perkara yang kita lihat, enggak harus. Cukup dari jauh kamu melihat apa itu seorang kiai, kamu lihat terus. Maka taksirnya ada. Kamu lihat seorang kiai, taksirnya itu ada, efeknya itu ada. Kamu melihat seorang habaib atau seorang kiai, seorang syekh, mau cece enae, kamu lihat saja. Maka itu adalah taksirun qawiyyun. Bekas yang kuat itu akan ada. Gitu loh. Apa? Kamu akan menjadi orang yang benar-benar punya keinginan ingin seperti beliau-beliau. Gitu loh, itu adalah idola. Kalau yang kamu lihat itu bintang porno, cek muluse, ya cuma itu saja yang kamu inginkan. Cuma itu saja, tapi maksiatnya akan terus. Itu loh, paham gak? Allah ya Rabbi ya Karim, walaupun enggak tersentuh dengan mata, hanya dilihat. Fa inna mongko sak temene ingsun
iku naro ningali sapa ingsun ba'dun nasi ing setengah menungso min ashabil hayati saking pira-pira wong kang duweni tingkah wal iktidari lan kuwasa. Idza nadhara arikalane ningali sapa se Allah ya Rabbi ya Karim ba'dun nas ngono ya kene. Ngene. Idza nadhara mughsibin tadi. Mughdibin. Idza nadhara ila ahadin. Terus? Nadhara mughdibin. Lho, nang kene siji ka ono ya. Idza nadhara arikalane ningali sapa se ba'dun nas li ahadin. Ila ahadin. Ila ahadin maring wong suci, terus nadhara mughdibin kelawan ningali bendu, ngono ta? Ningali bendu. Rubbama Allah ya Rabbi ya Karim ya tari terkadang anyar teko apa al manduru perkara kang den tingali apa ilaihi maring al adah satu kang bingung wal irtibaku lan redeg. Ini menerangkan mata itu tanpa bersentuhan dengan objeknya itu sudah bisa merubah apapun yang ada pada diri kalian. Contoh di sini membuat contoh fa inna nara ba'dhan nasi min ashabil hay'ah wal iktidar idza nadhara ila akhadin ya ila akhadin nadhara mughdibin ngoten rubbama ya'tari al mandur ilaihi ad-dahsyatu. Gini loh, tanpa bersentuhan ya, mata itu tanpa bersentuhan. Ini kalau kamu dilihat, ini tanpa bersentuhan loh ya, akan berefek langsung pada diri kalian. Langsung berefek. Nang ngarepe omamu, di depan rumahmu, ada cewek cantik jual sego pecel. Ya, lalu dia tersenyum lihat kamu. Kamu dilihat terus. Kira-kira gimana kamu? GR. Nah, GR itu gak masalah. Kepoyo ya, Bang. Ya, kepoyo, ndredeg. Gitu kan? Kalau dilihat orang yang memang betul-betul ada di dalam hati kalian. Gitu. Atau saya balik sekarang. Kamu paling takut dengan kiai kamu. Tiba-tiba kiai kamu itu dengan marahnya, dengan mata mendelik, melotot langsung melihat kamu gitu. Kira-kira gimana kamu? Bingung kan? Nah, bersentuhan nggak antara mata dengan kamu? Enggak. Gitu loh, nggak bersentuhan, tapi nggak bersentuhan tapi langsung melihat. Jadi kamu enak-enak begini. Ketika kamu salah ngomong langsung gimana kamu? Bingung kan? Tapi tak cewek. Bingung juga, tapi bingungnya saja. Iya Bang? Bingungnya saja. Gitu loh, bingungnya lain. Ya. Kalau ada rasa cinta, bingungnya ya apa? Wus nepakno kodung lah, nepakno sewek, nepakno sembarang singkon yang ngono, nepakno masker lah, nepakno macam-macam. Apa yang kamu pakai itu seakan-akan serba salah. Coba ngokon dipendeli yai wis gak kudu nglekno kopi wisan. Iya Bang enggak? Wis bingung pokoknya, bingung pol-polan. Nah itu loh. Itu adalah efek yang ditimbulkan mata melihat satu objek walaupun objek itu tidak bersentuhan dengan mata. Cuma mata tanpa bersentuhan. Itulah halusnya mata yang bisa mempengaruhi diri manusia. Maka dari situ loh kamu jaga mata itu. Ngene ya. Al-mandur ya rubama yaktari terkadang gara-gara diplototi langsung tiba-tiba datang perasaan dahsyat. Nah ini dahsyat bahasa Arab loh. Dahsyat itu ternyata artinya bingung. Wow dahsyat. Gak ngerti nek artinya bingung. Jadi kemudian wal irtibaku lan redeg. Kon dipendeli kiaimu langsung deg gitu. Waqat yufdi lan teman-teman lan terkadang nekaake. Waqat yufdi lan terkadang nekaake bihi kelawan nadhar apa al amru perkara ilal halaki maring rusak. Terkadang gara-gara kamu diplototi orang yang kamu cintai dengan plototan yang gak suka, akhirnya mulai cukup baikon.
bunuh di, wah dia sudah nggak cinta lagi sama aku. Loh gara-gara gitu dok, ya. Ma'annahu sertane sak temene akad ikulam ya tasallat orang wasani sapa akad alaihi ing atase apa iki mandur fi dhahiril khisi ing dalam dhahiri ketinggalan. Itu karena apa? Karena kamu belum bisa menguasai diri. Bahwa apa yang kamu lihat itu terkadang tipuan. Wala khasolalan ora ono hasil. Bainal mu'assiri ing dalam antarane perkara kang labeti wal muta'assiri lan perkara kang tanpa labet. Ora ono hasil apa ittisalun ketemu wa masud lan jempok. Gimana lo? Mata seseorang ketika melihat kamu bersentuhan enggak? Enggak ada bersentuhan sama sekali. Tapi krosoe langsung nang dodo, paham? Jadi langsung gemeter. Ketika kiai marah, matanya melotot, kamu akan gemeter, loro. Atau perempuan yang kamu cintai, maka kamu akan berbunga-bunga. Itu kan cuma apa istilahnya? Enggak ada persentuhan sama sekali kan? Ya itulah perubahan kayak gitu itu. Kemudian wal magnatisu lan magnet. Oh ide ya, magnet. Magnet itu termasuk magnet. Wal magnatisu lan pira-pira sembrani utawa magnet. Ya jadi kang narik apa sing magnetis al hadida ing wesi ma'adami tisalihi serta ora anane tetemune magnetis lahu maring hadid. Nah, magnet juga gitu, jenenge magnet. Ya toh? Tanpa bertemu pun, tanpa kamu tempelkan pun, besi itu akan mendekat untuk menempel. Paham? Atau kamu tahan, tetap daya tariknya itu ada. Gitu loh, daya tariknya itu ada. Ya seperti itu kalau kamu melihat sesuatu di depan mata seperti itu. Gitu loh ya. Kemudian wa adami khuruji syai'in lan ora anane metune suwiji-wiji minhu saking magnetis yujibu kang netepake apa sek sudura taksiri ing apa metune labet anhu saking magnetis. Balil umuru iku aqdamu luwe utama, luwe agung. Apane asaron apa labete minal umuri tenimbang saking pira-pira perkara al kasifati kang kasar. Jadi magnet itu mengandung unsur yang sangat lembut, mengandung unsur sesuatu yang nggak bisa dilihat di mata, tapi sangat besar kegunaannya, yaitu bisa menarik, gitu ya. Termasuk juga kamu melihat idola kamu tanpa bertemu setiap hari, kamu ada rahasia yang nggak bisa kamu ungkapkan tiba-tiba kamu meniru gaya idola kamu itu. Gitu ya, itu bahayanya. Fa innal umuro mongko sak temene pira-pira perkara al jasimata kang apa iku kasar iku innama tasduru angin pestine metu apa se umur minal iradati saking kekarepan wan niyati lan niat wa huma utawi iradat lan niat iku minal umuril maknawiyati saking pira-pira perkara al maknawiyati kang bangsa jero utawa maknawi. Ya tiba-tiba tanpa disadari kamu akan tertarik gitu aja. Loh, tanpa kamu sadari akhirnya sertifikat kedol, sepeda kedol, gala-gala arek wedok gara-gara kesukaan kamu yang tanpa didasari dengan akal. Ya gitu. Fala yustaghrabu mongko ora den anggap aneh khina idzin ketika iku mang delok niku wau apa antu asira yen to nglabeti apa lainu mata fil manduri ilaihi. Maka enggak heranlah setiap apa yang kita lihat akan mempengaruhi diri kita. Ma'alato fatiha sartane aluse ain wa adami tisoliha lan ora anane tetemune ain bihi kelawan mandur wa adami khurujin lan ora wa adami khuruji syai'in lan ora anane metune suci-wiji minha saking ain. Cobalah kamu lihat perempuan itu diam tanpa tangan dan tanpa kaki,
Ya toh? Sebenarnya itu mengajak untuk mata kamu agar melihat. Dan sebenarnya ada setan di situ. Lihat interview daripada rajanya iblis atau rajanya setan ketika diinterview oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Setiap perempuan yang di luar rumah, maka ada lima iblis yang akan mengikuti. Kalau punya suami, maka 3 iblis yang akan mengikuti. Kan? Ada di bokong, wajah, dan dada. Walaupun sudah punya istri, sudah punya suami. Ya toh? Dan iblis itu yang akan mengajak. Itulah, walaupun kamu nggak melihat, tapi delok muluse, metuntungi, akhirnya katut kan. Dan jika kamu katut, sertifikatmu melok katut, BPKB-mu melok katut, handphonemu melok katut, semuanya akhirnya kamu rugi gara-gara cuma kesenangan sihir perempuan. Itu bagi perempuan. Sihir laki-laki nggak seberapa, laki-laki kepuyuan. Dirayu titik nang tekadan kayak nong ini. Terus temenan ngising terus. Iya apa enggak? Ngising terus wong lanang iki.